Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas aplikasi GNSS yang pertama. Silakan disimak. Kemudian perbedaan survei GNSS dan survei terestris gitu ya. Pada survei dengan GPS atau GNSS ini tidak diperlukan saling keterlihatan antar titik. Seperti halnya pada survei terestris, yang diperlukan adalah saling keterlihatan antar titik dengan satelit GPS atau istilahnya punya ruang pandang ke langit yang relatif terbuka. Karena tidak memerlukan saling keterlihatan antar titik, maka titik-titik dalam jaringan GPS GNSS ini bisa mempunyai spasi atau jarak yang relatif jauh sampai puluhan maupun ratusan kilometer gitu ya. Tidak seperti halnya pada survei terestris yang biasanya hanya terbatas pada spasi atau jarak titik sampai beberapa ratus meter saja. Jadi kalau ada gambarannya di bagian kanan itu ada pengukuran survei GNSS gitu ya. Dimana tadi hanya memerlukan sinyal dari satelit GPS gitu ya, sehingga jaraknya bisa lebih jauh. Kemudian syaratnya tadi tidak harus saling nampak antar titik ya. Kemudian pelaksanaan survei GPS GNSS ini dapat dilakukan siang maupun malam hari gitu ya, serta dalam segala kondisi cuaca. Tidak seperti halnya survei terestris yang umumnya hanya bisa dilaksanakan pada siang hari dan dalam kondisi cuaca yang relatif baik. Kemudian pada survei dengan GPS GNSS ini koordinat titik ditentukan dalam 3 dimensi, posisi horizontal vertikal. Tidak seperti halnya survei terestris yang umumnya dalam 2 dimensi atau posisi horizontal gitu ya, karena kalau yang di terestris untuk Z-nya atau posisi vertikalnya dengan waterpass gitu ya untuk yang lebih detailnya. Kemudian datum posisi pada survei GPS GNSS adalah datum geosentrik yang bersifat global, sedangkan datum posisi pada survei terestris ini umumnya adalah bersifatnya datum topocentrik atau bersifat lokal. Kemudian kita masuk ke aplikasinya. Pertama ada GNSS untuk pendaftaran tanah atau istilahnya kadaster gitu ya. Dalam bidang pendaftaran tanah, GPS GNSS ini akan dapat berperan dalam hal-hal berikut seperti pembangunan kerangka dasar kadaster nasional atau pemetaan koordinat dari titik-titik dasar teknik dan penentuan koordinat titik-titik batas parcel tanah dan perekonstruksian titik-titik batas parcel tanah, penentuan dan pencarian lokasi parcel tanah. Kemudian selain itu untuk pendaftaran tanah atau kadaster saat ini yang lagi banyak gitu yang didaftarkan adalah ada istilahnya program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh BPN. Kerangka dasar GNSS untuk kadaster ini contohnya biasanya dibuat oleh atau dibangun oleh BPN, ini terikat ke kerangka dasar geodetik nasional orde 0 dan orde 1. Bisa dilihat di situ yang dibuat misalkan ada dari titik GPS orde 2, selanjutnya yang titik GPS orde 2 yang jaraknya sekitar 10 kilo nanti akan dibuat lagi gitu ya, membangun kerangka dasar. Yang dibuat adalah titik GPS orde 3 gitu ya. Anda perhatikan GPS orde 3, kemudian di situ nantinya akan dibuat lagi titik-titik poligon gitu ya di dalamnya jika kita memerlukan pendaftaran parcel tanah gitu ya. Dimana titik-titik GPS orde 3 ini jaraknya sekitar 2 km dan ini ada catatannya di luar kawasan hutan dan fungsi utamanya untuk pengukuran dan pemetaan kadaster. Kemudian kerangka dasar kadaster nasional. Untuk kerangka dasar kadaster nasional ini juga dapat dianggap sebagai kerangka dasar geodesi nasional orde 2 dan orde 3. Mana orde 2 ini punya interval antar titik sekitar 10 kilo dan sekitar titiknya 9.000 sampai 10.000 titik GPS. Ini dirapatkan dari kerangka dasar geodesi nasional orde 1.
Ini ada 2182 titik sampai Mei 1996. Order 3-nya ini interval antar titik sekitar 10 km dan sekitar 200.000 titik GPS dirapatkan dari kerangka dasar geodesi nasional order 2 dan 295 titik sampai Mei 1996. Untuk jaring titik kontrol dasar nasional ini semua ditentukan dengan GPS, GNSS gitu ya. Untuk kerangka dasar order 0 ini oleh Bako, kalau sekarang BIG ya, dan informasi geospasial sekitar 60 titik ibu kota tambah provinsi tambah kota-kota besar gitu ya. Kerangka dasar order 1 sama ini juga oleh BIG sekitar 252 titik, ini Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Selanjutnya kerangka dasar order 2 ini oleh BPN, intervalnya sekitar 10 km gitu ya, seluruh Indonesia di luar hutan. Dan ada lagi kerangka dasar order 3 BPN, intervalnya sekitar 2 km seluruh Indonesia di luar hutan. Lihat kenapa GNSS GPS yang digunakan gitu ya, karena mempercepat perealisasian kerangka dasar kadastr nasional (KDKN), mempercepat proses pendaftaran tanah sistematik, mempercepat pembangunan sistem informasi pertanian Indonesia, dan kerangka dasar geodesi nasional atau KDGN ini telah sebelumnya direalisasikan dengan menggunakan GPS atau GNSS. Nah, selanjutnya untuk penentuan batas persil gitu ya. Nah, di sini ada gambaran di sebelah kiri, ini ada penentuan batas persil, ada persilnya gitu ya. Koordinatnya yang dicari adalah posisi relatif persil dan nanti luas persil yang didapatkan. Sini memberikan atribut koordinat pada titik-titik batas persil tanah, memudahkan rekonstruksi seandainya diperlukan, dan koordinat titik-titik batas persil tanah diberikan dalam suatu sistem yang tunggal, harus sama gitu ya, agar bisa bertambalan, agar tidak ini overlap gitu ya dengan persil tanah yang lainnya gitu ya, dan mempercepat perealisasian suatu sistem informasi pertanahan. Dan penentuan batas persil tanah yang pertama ada penentuan posisi titik batas persil dengan GPS atau GNSS secara langsung gitu ya. Ini ada gambarannya. Sebuah persil biasanya didapatkan menggunakan receiver GPS GNSS gitu ya. Di sini istilahnya apa, rover gitu ya. Ada orang ini yang berjalan, dia istilahnya rover. Kemudian ada lagi sebagai base gitu ya. Dia berdiri di titik KDKN order 3 misalkan gitu ya. Ini sebagai base, sama-sama menerima sinyal satelit gitu ya. Kemudian kedua alat receiver ini harus saling berkomunikasi gitu ya, hasilnya tersambung. Kalau seperti praktikum, dia koneksinya menggunakan radio. Nah, kemudian setelah itu mendapatkan titik koordinat persil dengan arah pergerakan pengukuran yang sudah ditentukan. Kemudian ada lagi misalkan penentuan posisi titik batas persil secara tak langsung, ini menggunakan GPS plus survei terestris gitu ya. GPS atau GNSS-nya sama seperti tadi, dan sekarang kita menentukan satu titik bantu GPS atau GNSS gitu ya. Didapatkannya juga sama dari titik KDKN order 3, dan dari titik bantu yang sudah dibuat nanti akan berdiri total station gitu ya, atau alat survei terestris untuk mendapatkan koordinat persil gitu ya yang ada di lokasi. Dan untuk toleransi ketelitian titik batas, ini ada kelas persil dari A sampai C, dan toleransi posisinya ini setidaknya sekitar 1,8 cm untuk yang A, B 3 cm, dan ada yang C 8 cm tambah sedikit D atau jarak dari titik batas persil ke titik dasar teknik yang terdekat atau dalam satuan meter gitu ya. Nah, di sini ada toleransi posisi maksimal yang didapatkan. Kalau yang A 1,8, B-nya 8, dan C-nya 20 cm. Di mana kelas A di sini ada persil di bagian kota yang padat dan digunakan untuk perkantoran, di mana harga tanahnya umumnya paling mahal sehingga perlu toleransi yang ini ya, toleransinya kecil atau butuh ketelitian yang tinggi.
Dan untuk yang kelas B, persil di daerah permukiman, di perkotaan dan pinggiran kota yang harga tanahnya tergolong menengah ke atas. Dan ada yang C, ya untuk C ini persil daerah pinggiran kota dan pedesaan, ini termasuk daerah pertanian dan perkebunan yang ukurannya umumnya gitu ya cukup luas, dan juga harga tanahnya ini relatif masih murah. Nah, kemudian di sini ada contoh hasil satu studi kasus di Albana menggunakan penentuan posisi diferensial dengan pseudo range. Ini ada lokasi studinya, ada karakteristik lokasi studi, apakah daerah pertanian, daerah pemukiman di pinggir kota, bekas kebun anggur, ya, kemudian daerah pertanian, dan luas daerah yang disurvei. Unitnya berupa persil tanah gitu ya, atau rumah ataupun titik gitu ya. Dan ini adalah jumlah unit yang dicari dan waktu lapangan yang didapatkan di lapangan berapa jam. Ini bisa dilihat yang paling lama ini daerah pertanian, juga bekas kebun anggur dan olive gitu ya. Ini sebesar 5 jam 15 menit dan 5 jam. Dan yang paling singkat waktunya adalah daerah pertanian ini ya, 1 jam 15 menit. Kemudian hasil suatu studi tadi di Albana gitu ya, menggunakan bantuan posisi diferensial dan pseudo range. Ada metode lapangannya apakah tradisional, GPS untuk yang rural, dan GPS untuk yang urban gitu ya. Dimana di sini produktivitas survei lapangannya areanya misalkan yang tradisional 10 hari 10 hektar gitu ya per hari. Kemudian yang GPS rural 37 hektar per hari. Dan di sini dilihat jumlah persilnya, dan di sini coba titiknya gitu ya, dan dilihat produktivitas kantor 5 hektar per hari untuk yang GPS rural, 37 hektar per hari. Nah, di sini juga ada yang pertimbangan waktu yang diperlukan untuk adjudikasinya gitu ya. Kemudian ada istilah rekonstruksi batas persil tanah gitu. Nah, kalau di sini rekonstruksi batas secara langsung ini ya, dengan GPS, dimana sama di sini ada base-nya, ada base ini di titik KTKN, misalkan di order 3 sudah ada koordinatnya di input, kemudian di sini ada GPS receiver yang rover ya, ada base ada rover ini yang bergerak, dimana yang rover ini mencari titik gitu ya, target, sehingga kita bisa merekonstruksi atau membangun kembali titik batas persil tanah, misalkan titiknya hilang atau rusak gitu ya, kita bisa mencari titiknya di sini ya. Kita akan menemukan target titik yang sudah ada nilai koordinatnya. Nah, kita cari di lapangan. Ini istilahnya sama seperti apa? Stekot, dan sudah dilakukan praktikumnya gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan secara langsung. Kemudian rekonstruksi yang lainnya gitu ya, bisa secara tak langsung. Maksudnya di sini ada selain GPS GNSS, ini ada bantuan survei terrestris gitu ya, di mana sama ini ada kita menentukan diri alat dulu ya, ada di order 3 titik KTKN, dan kita membuat titik yang lain, titik GPS itu ya, ada titik bantu, yang GPS yang pertama, ada titik bantu yang kedua, dan ini ada pengamatan baseline GPS. Jika sudah diamati, sudah dapat 2 titik bantu tadi, baru titik bantu misalnya di salah satunya di titik bantu GPS 1 berdiri alat, kemudian titik bantu yang lainnya tadi sebagai apa, backset gitu ya. Jadi setelah berdiri alat, kemudian masukkan koordinat berdiri alat gitu ya, kemudian kita lakukan backset biasanya. Nah, setelah backset baru kita bisa menentukan titik-titik yang sudah ada koordinatnya di lapangannya di sebelah mana gitu ya. Sama kita bisa menggunakan fungsi stack host gitu ya, dengan pengukuran survei terrestris di bagian akhirnya seperti ini. Dan untuk penentuan lokasi persil tanah ini sama, ada base, ada rover, dan di sini rovernya yang memegang alat, memegang controller, kita bisa menentukan titik tengah persil gitu ya, sebagai parcel identifier gitu ya. Jadi penanda titik persil tanah di bagian mana. Nah, ini biasanya di bagian di titik tengahnya, dikira-kira gitu ya, di bagian tengahnya seperti ini. Kemudian kita bahas ada aplikasi untuk sistem informasi GIS gitu ya, atau sistem informasi geografis.
Di sini bisa ada integrasi GNSS dan SIG, di mana GNSS ini memberikan posisi atau positioning gitu ya, dan SIG ini bisa memberikan informasi atau information gitu ya. Dan di sini bisa didapatkan banyak aplikasi yang inovatif. Nah, sedikit mengingat ada komponen SIG, di sini ada basis data, perangkat lunak komputer atau software, ada perangkat keras atau ini ya hardware, dan ada pelaksana, ada prosedur, kemudian nanti akan bisa membuat banyak aplikasi di dalam SIG. Penggunaan GPS GNSS untuk SIG di sini bisa untuk pembangunan dan peremajaan basis data dari sistem informasi geografis dan mendukung aplikasi SIG dalam hal pemantauan atau monitoring, ya, menjejakan atau tracking, gitu ya, dan ada pemanduan atau guidance, gitu ya. Penggunaan survei GNSS untuk SIG, di mana GPS atau GNSS ini membawa SIG ke lapangan, gitu ya. Kalau selama ini identik dengan pekerjaan SIG itu di kantor, gitu ya, atau di komputer terus, gitu ya, sehingga di sini bisa ke lapangan dengan GPS atau GNSS, gitu ya. GPS ini sebagai pendigitasi bumi, gitu ya. Nah, kalau biasanya Anda digitasinya di komputer itu atau di laptop, nah sekarang mendigitasi bumi dengan bantuan GPS atau GNSS. Dan GPS untuk pemanggilan data dan analisa, dan GPS untuk ground truthing atau ini ya, penentuan apakah benar yang di lapangan bentuknya sesuai dengan apa yang di peta atau yang di citra, gitu ya. Kemudian GPS sebagai pengkorelasi data. Untuk GNSS sebagai pengkorelasi data, ya, bisa dilihat di bagian kiri ada misalkan lapisan-lapisan informasi. Selain topografi ada geologi, kandungan air, tata guna lahan, jalan, dan hidrologi. Kemudian ini ada sistem penentuan posisi dengan teknologi GNSS, ya, sehingga nanti di sini ada istilahnya datum posisi, kemudian ketelitian posisinya ditentukan, gitu ya. Dan ini ada informasi yang unik, konsisten, dan homogen. Jadi di suatu lokasi, gitu ya, suatu titik ini punya informasi tersendiri tentang topografi, tentang geologi, tentang kandungan air, tata guna lahan, jalan, dan hidrologi di setiap posisi atau koordinat, ya. Sehingga banyak informasi yang bisa dikorelasikan. Nah, kemudian di sini ada misalkan ada dua pengguna, ada pengguna satu, pengguna data, dan ada JS tool yang bisa digunakan. Ada dua pengguna ini punya JS tool masing-masing, punya basis data masing-masing, ada tipe data masing-masing. Di sini bisa melakukan komunikasi atau ini pentransferan data, gitu ya. Di pengguna satu bisa mengakses basis data pengguna 2 dengan JS toolnya masing-masing, gitu ya. Begitupun juga begitu, pengguna 2 bisa akses basis data dari pengguna 1. Tentunya di sini datum atau sistem referensi ini harus sama untuk posisi-posisi GNSS yang didapatkan. Selanjutnya GNSS untuk pendigitasi bumi. Ya, di sini ada yang konvensional dan GNSS, dimana kalau yang konvensional ini ketelitian tergantung skala, cocok untuk pengkoleksian data secara besar-besaran. Kecepatan pendigitasian dikontrol oleh pengguna, cocok untuk objek-objek yang dapat terlihat pada peta ataupun pada foto udara. Digitasiannya ini ada dua dimensi, gitu ya, pendigitasian point mode, gitu ya, dan ada pendigitasian stream mode. Untuk yang menggunakan GNSS, ketelitian tidak tergantung skala. Nah, kita langsung turun ke lapangan, gitu ya. Cocok untuk pengkoleksian data secara selektif. Kecepatan pendigitasian dikontrol oleh batas kecepatan dan kondisi lalu lintas. Jadi tergantung di kondisi di lapangan, gitu. Bagaimana nanti di lapangan apa yang dihadapi ini kan belum tahu juga, gitu ya. Dan ada dapat juga digunakan untuk objek-objek yang kecil, dan digitasinya 3 dimensi karena tadi
koordinat yang didapatkan ada X, Y, Z gitu ya di lapangan. Dan pendigitasian dengan metode penentuan posisi stop and go, dan pendigitasian dengan metode penentuan posisi kinematik. Selanjutnya GNSS dan ground truthing gitu ya. Ini penyelesaian inkonsistensi informasi posisi. Di sini ada basis data dibandingkan dengan lapangan. Jadi jika ada perbedaan gitu ya. Dan pengkoreksian kesalahan informasi. Ini posisi objek dalam basis data. Ya, ini untuk yang di garis bawah ada pengkoreksian kesalahan. Nah, kadang ini juga sering terjadi kesalahan pada saat digitasi gitu atau untuk interpretasi peta atau citra gitu ya. Dan dengan GNSS ini lebih efektif dan efisien. Nah, berikut ada contohnya hasil dari citra Landsat 7 gitu ya. Nah, kemudian dari citra tersebut kita bisa melihat perbedaan objek dari perbedaan warna gitu ya. Nah, dari perbedaan warna tadi sudah menentukan objek, tetapi kita nggak tahu ini di dalam sebuah citra yang sudah didapatkan. Nah, ini juga pasti hampir sama antara satu objek dengan objek lainnya. Dan apa jenis dari tanah ini? Nah, dari tanah sini bila kita menebak gitu atau menduga ini belum tentu benar gitu ya. Sehingga kita memerlukan ground truthing sehingga untuk turun ke lapangan apakah memang benar-benar tanah tersebut, misalkan apakah tanah itu aluvial gitu ya, berarti kita harus cross check benar ke lapangan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah apakah ini jalan. Nah, di sini seperti jalan. Kalau Anda lihat biasanya kalau jalan kan warnanya abu-abu seperti jalan aspal gitu ya. Tetapi ini jalannya dia lebih seperti jalan yang belum dibangun dengan bangunan beton atau jalan aspal gitu ya. Tapi apakah memang benar-benar jalan? Jadi kita perlu ground truth ke lapangan gitu ya. Nah, GNSS ini perangkat pembantu analisa mana menggunakan informasi posisi sebagai kunci untuk menganalisa, membuat kesimpulan atau memutuskan, dan dengan input posisi jawaban dicari untuk pertanyaan seperti atributnya apa gitu ya, siapa yang punya, dan jarak yang ditempuh. Nah, sebagai ya pembantu analisa. Nah, sehingga GNSS ini membawa SIG ke lapangan, dan SIG ini tidak lagi terikat di kantor gitu ya. Spektrum aplikasinya bertambah luas ya, ini dengan bantuan ITS itu ada Intelligent Transport System dan ada ECTIS itu ya, atau Electronic Card Display and Information System, dan nilai tambahnya juga meningkat pastinya, dan kemultidisiplinannya ini juga bakal meningkat. Kemudian hubungan langsung antara GNSS dan GPS ini sama semua. Antena GPS atau antena GNSS ini memerlukan sinyal satelit ya, sinyal yang didapatkan dari satelit GPS GNSS. Kemudian ini ada receivernya, kemudian tentu di dalamnya sebelum kita rubah ke dalam SIG atau GIS gitu ya, ini ada modul pengontrol GPS atau GNSS sehingga data tersebut bisa dimanfaatkan ke dalam SIG. Kemudian kalau hubungan yang tak langsung dia sama tadi seperti yang sebelumnya, ada receiver GPS GNSS gitu ya, tetap ada antenanya menerima sinyal satelit GPS GNSS, tetapi bedanya di sini ada misalnya data storage atau penyimpanan data gitu ya. Setelah datanya didapatkan dari receiver kemudian dimasukkan data storage, kemudian ada misalnya ini ya, proses data format conversion atau konversi format data. Jadi format datanya bisa dikonversi gitu ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Selanjutnya sama, ini masuk ke modul kontrol GPS atau GNSS dan nanti akan diproses selanjutnya ke dalam SIG atau JS. Aplikasi-aplikasi GNSS atau SIG dikomunikasikan dengan sistem komunikasi data akan sangat bermanfaat untuk aplikasi seperti pemantauan atau penjejakan atau pemanduan dan pengumpulan data. GNSS dan perhubungan darat sebagai sistem navigasi dalam ITS atau Intelligent Transport System.
Nah, di sini ada beberapa jenis ITS, ada autonomous gitu ya, fleet management, advisory, dan inventory. Saat ini ada ratusan ITS gitu ya, dan ini hampir setiap negara sudah mengembangkan ITS-nya masing-masing. Nah, gambarannya seperti ini di dalam transportasi, misalkan ada truk dan diberi perangkat receiver GPS gitu ya, sehingga bisa menentukan koordinat lokasi truk gitu ya, dengan mendapatkan sinyal dari satelit GPS. Nah, kemudian di sini akan dilaporkan ke kantor sehingga posisi dari truk tersebut bisa dipantau atau di tracking. Autonomous ITS ini sistem bersifat berdiri sendiri, sinyal dari luar hanya untuk penentuan posisi. Sistem peta elektronik di dalam kendaraan, hanya ada petanya sendiri di dalam kendaraan, dan tidak ada pusat kontrol, tidak ada jalur komunikasi. Pergerakan dan manuver kendaraan akan lebih lincah gitu ya. Nah, ini contohnya, dan di sini tidak hanya di kendaraan darat tadi ya, di mobil, tetapi juga di dalam kapal dan di pesawat ini juga sudah dikembangkan. Dan potensi penerapannya seperti mobil patroli polisi gitu ya, kereta api, ada ambulan, taksi, mobil pengantar barang atau kurir gitu ya, wahana laut dan udara. Nah, soal ini juga sudah dikembangkan oleh ya aplikasi online seperti ojek online gitu ya, dan pengantaran makanan secara online. Nah, permasalahannya di sini ketersediaan peta digital yang dapat diandalkan dan ketersediaan data dan informasi terkait transportasi yang up to date. Jadi datanya perlu diperbarui secara terus-menerus. Nah, ini contohnya kalau yang seperti Anda tahu transportasi online mungkin petanya masih menggunakan peta Google gitu ya. Nah, kemudian fleet management ITS ini ada pusat kontrol. Di sini melayani armada kendaraan di pusat kontrol, kemudian ada sistem peta elektronik di pusat kontrolnya, dan ada komunikasi satu atau dua arah dengan pusat kontrol. Nah, bisa berkomunikasi ya antara kendaraan yang di jalan gitu ya, atau yang rover istilahnya gitu ya, dan ada sistem kontrol bisa kita ketahui. Dan ada sensor penentuan posisi di kendaraan, dan armada kendaraan mengirimkan posisinya ke pusat kontrol, dan ini berguna untuk mendukung kegiatan patroli dan SAR baik di darat, laut, dan udara. Kemudian kalau di Indonesia, fleet management ITS ini sudah banyak juga digunakan ya. Contohnya seperti armada mobil patroli polisi gitu ya, armada mobil pengantar barang, kurir, wahana laut, udara, dia kereta api, ambulan, dan taksi. Permasalahannya ketersediaan peta digital yang dapat diandalkan, kemudian ketersediaan data dan informasi terkait transportasi yang up to date, dan sarana prasarana komunikasi data, karena sinyalnya di Indonesia itu masih kurang bagus gitu ya, cenderung kurang bagus, kemudian kurang cepat dalam pentransferan data. Dan untuk inventory ITS itu ya, kendaraan umumnya berdiri sendiri, pencatatan waktu pengambilan data, pencatatan koordinat dari data, kemudian jalur komunikasi data, ini jika mungkin gitu ya, dan ada basis data di kendaraan. Kalau Anda lihat di sini ada receiver GPS, GNSS gitu ya, dan ada penambahan, ada kamera video dan digital untuk pengumpulan data, dan di dalam kendaraan ini sudah ada data logger dan map display gitu ya. Nah, ini sudah bisa menentukan posisi saat ini, dan hasil perekaman ini sudah bisa langsung ditampilkan atau diamati. Dan di Indonesia, sistem inventory ITS ini berpotensi untuk pengumpulan data dan informasi spasial berikut koordinat dan waktunya yang terkait dengan jalan dan sekitarnya gitu ya. Nah, di sini didapatkan inventarisasi jalan, contohnya kondisi, karakteristik jalan gitu ya. Kemudian pemetaan jaringan jalan, peremajaan basis data transformasi, contoh penentuan lokasi hidran air, persimpangan jalan kereta api, jalan layang, pompa bensin, bengkel mobil, dan lain-lain. Dan inventarisasi bangunan sepanjang jalan, dan inventarisasi kondisi lingkungan sepanjang jalan. Implementasi dari inventory ITS ini penentuan posisi dan GPS NSS di lingkungan perkotaan punya kendala
obstruksi yang cukup serius ini ya, contohnya ada bangunan yang tinggi gitu ya, jalan layang dan banyak pepohonan, sehingga perlu dikombinasikan dengan dead reckoning gitu ya. Dan semakin banyak sensor yang ditempatkan di kendaraan, ini juga akan semakin banyak aplikasi yang bisa ditangani. Contohnya ada sensor pencatat tingkat kebisingan, sensor pencatat tingkat polusi, sensor pencatat suhu dan kelembapan, sehingga bisa didapatkan berbagai macam peta-peta tematik gitu ya, dan bisa melakukan banyak analisis di dalamnya. Advisory ITS ini bisa digunakan dengan banyak kendaraan, saran dan pengarahan tentang rute dan kondisi lalu lintas, komunikasi dua arah, informasi online tidak tentang kondisi lalu lintas dan cuaca, struktur sentralisasi atau desentralisasi, dan kontrol pengemudian. Ini jika memungkinkan. Nah, ini sudah banyak diterapkan juga ya untuk banyak kendaraan. Misalkan kita pakai apa istilahnya aplikasi yang sering digunakan Google gitu ya, kita bisa memprediksi perkiraan kondisi lalu lintas gitu ya, kemacetan gitu ya, kemudian jam senggangnya jam berapa gitu ya, dan menyarankan atau mengarahkan kita rute terdekat, rute tercepat gitu ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir kontrol pengemudian ini sudah banyak dikembangkan untuk kendaraan yang lebih canggih untuk saat ini gitu ya, untuk kendaraan yang modern. Dan untuk GNSS dan perhubungan laut, nah di sini memperkecil jarak minimum antara jalur-jalur pelayaran sehingga hasilnya bisa lebih efisien gitu ya. Penggunaan rute pelayaran yang lebih leluasa, peningkatan keamanan pelayaran, memperbesar kemungkinan pembukaan pelabuhan baru di daerah-daerah terpencil, dan ini biasanya dikombinasikan dengan ECDIS atau Electronic Card Display and Information System. Kemudian ada automatic dependent surveillance gitu ya. Di sini misalkan ada contoh gambaran dengan menggunakan pesawat udara gitu ya. Nah, tetap sama kita mendapatkan ini posisi dari sinyal satelit GPS GNSS gitu ya. Kemudian di sini ada alat bantu ya, merupakan satelit komunikasi untuk berkomunikasi gitu ya, dari pesawat udara menuju ke air traffic control gitu ya. Nah, di sini ada separasi jalur terbang baik lateral dan longitudinal gitu ya. Ini dapat diperkecil dan menghemat bahan bakar dan memperpendek waktu penerbangan gitu ya, karena bisa mengarahkan untuk pesawat udara tersebut. Kemudian aplikasi kemiliteran dari SIG atau GNSS ini, pengelolaan pergerakan pasukan dan peralatan, dan pelacakan pasukan dan peralatan, dan operasi gabungan, operasi khusus dan rahasia, serangan malam gitu ya, atau pengintaian dan reconnaissance. Nah, ini untuk pengenalan medan gitu ya. Kemudian ada untuk SAR dan evakuasi. Dan GNSS atau SIG ini untuk kehutanan, ini penentuan batas hutan, pemantauan kebakaran hutan, pembangunan basis data dari sistem informasi kehutanan. Selanjutnya GNSS atau SIG untuk pertanian gitu ya. Ini bisa untuk pemetaan kawasan dan lahan pertanian, penentuan batas dan luas kawasan dan lahan pertanian, pemantauan pergerakan kendaraan pertanian dan kendaraan pembawa, dan pendistribusi hasil pertanian, di mana nanti bisa kita pantau itu secara real time gitu ya. Dan pembangunan dan aplikasi dari SIG pertanian. Selanjutnya GNSS atau SIG untuk perikanan, untuk pendataan dan pencarian lokasi ikan gitu ya. Jadi bisa menghitung stok ikan gitu ya. Nah, ini kemudian pemantauan pergerakan kapal-kapal penangkap ikan, pembangunan dan aplikasi dari SIG perikanan. Dan peluang aplikasi dan bisnis dari GNSS atau SIG di Indonesia, bisa kita lakukan integrasi sistem ITS, ECDIS gitu ya, kemudian VTS, aplikasinya transportasi darat, laut maupun udara, dan kemiliteran, kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Juga untuk pengadaan dan pendistribusian peta-peta digital, ini bisa dalam bentuk CD-ROM atau sekarang ini soft copy gitu ya,
dan penguatan infrastruktur komunikasi data. GNSS dan bidang kelautan. Sini untuk penentuan posisi objek di permukaan laut, survei dan pemetaan laut, perhubungan laut, pengamatan pasut di lepas pantai, transfer MSL antar stasiun, penentuan posisi titik di dasar laut, studi pola arus laut, pemantauan pergerakan tumpahan minyak, realisasi aspek geodetik dari hukum laut. Selanjutnya penentuan posisi di permukaan laut ini seperti kapal dan wahana laut lainnya, dan sensor-sensor kelautan, struktur dan bangunan laut, pulau-pulau kecil yang terpencil, personil yang bekerja di laut, gitu ya. Dan di sini keunggulan GPS atau GNSS-nya di sini adalah posisi global, gitu ya. Posisi global yang diberikan kemudian secara real time, dan operasionalisasinya ini mudah, servernya murah dan tidak tergantung cuaca, dan ketelitian relatif tinggi. Nah, kalau saat ini untuk GPS map gitu ya, Garmin ini sudah banyak dilakukan oleh pelaut gitu ya, atau nelayan di sekitaran daerah kita. Dan GNSS dan survei hidrooceanografi ini untuk penentuan posisi titik kontrol di pantai, navigasi kapal survei, penentuan posisi titik perum, penentuan posisi sensor-sensor hidrografi dan oceanografi lainnya gitu ya di kapal survei. Dan untuk penentuan jaring titik kontrol di pantai, ini ada gambarannya di sini. Ada titik kontrol di pantai digunakan sebagai acuan untuk penentuan posisi titik perum gitu ya. Ini ada titik kontrolnya, ada 3 misalkan, dan umumnya ditentukan menggunakan metode survei GPS. Ini ada selanjutnya ada titik referensi di darat yang lebih dekat, misalkan dari titik order 1 atau titik order 0. Nah, kemudian di sini titik kontrol selain sebagai penentu batas tepi laut atau tepi pantai gitu ya, kemudian kita bisa menggunakan untuk penentuan lajur perum atau untuk survei hidrografi gitu ya. Dan metode survei GNSS gitu ya, yang perlu kita ingat ulang atau ingat kembali, ini ada metode penentuan posisi yang digunakan adalah metode diferensial atau metode relatif. Minimal 2 receiver GPS yang digunakan. Penentuan posisi sifatnya statik atau titik surveinya tidak bergerak. Data utama pengamatan yang digunakan untuk penentuan posisi adalah data fase. Tipe receiver yang digunakan adalah tipe survei atau ini ya, geodetik ya, bukan tipe yang navigasi. Kemudian pengolahan data umumnya dilakukan secara post processing antar titik, tidak perlu saling melihat atau terlihat gitu ya. Yang perlu adalah setiap titik ini dapat melihat satelit dan tidak ada gangguan di atasnya gitu atau ruang terbuka. Untuk geometri jaring survei GNSS, ya, jaring survei GPS ditentukan oleh titik-titik yang diketahui koordinatnya atau titik tetap selainnya gitu ya, dan titik-titik yang akan ditentukan posisinya. Titik-titik tersebut dihubungkan dengan baseline-baseline yang komponennya dx atau diferensial x, dy dan dz yang diamati. Dan ada contoh gambaran titiknya gitu ya. Di sini ada titik tetap dan ada titik yang akan ditentukan posisinya, dan ada baseline yang diamati. Kemudian mengingat kembali ada mode jaring versus mode radial gitu ya. Nah, ini sebagian kiri mode jaringan, yang kanan ada mode radial ya. Mode yang digunakan ini akan berpengaruh dalam ketelitian titik, waktu survei, dan juga biaya survei ya. Saya kira sudah nampak dari gambaran dari kedua mode tersebut. Dan ada navigasi kapal survei. Ini memastikan bahwa kapal survei berada dalam jalur perum yang telah direncanakan. Dan untuk metode penentuan posisi GPS ini secara real time yang bisa digunakan. Dan untuk absolute GPS kinematic positioning ini ketelitiannya dari 5 sampai 10 meter. Dan untuk di GPS atau differential GPS ini menggunakan pseudo range, ini ketelitiannya dari 1 sampai 3 meter. Untuk sistem di GPS atau differential GPS adalah sistem penentuan posisi real time secara diferensial menggunakan data pseudo range. Dan untuk merealisasikan tuntutan real time nya gitu ya,
Koordinator session harus mengirimkan koreksi diferensial ke pengguna secara real time menggunakan sistem komunikasi data tertentu. Ini ada istilahnya koreksi diferensial gitu ya. Ini berupa koreksi pseudorange atau RTCM SC104, kemudian ada koreksi koordinat. Kemudian di sini yang umum digunakan adalah koreksi pseudorange dan ketelitian tipikal posisinya 1-3 meter. Untuk aplikasi utamanya ini survei kelautan dan navigasi berketelitian menengah. Nah, ini contoh gambarannya. Di sini ada perahu gitu ya, atau kapal. Ini ada receivernya juga gitu ya, dan ada sistem atau station referensi gitu ya, memberikan koreksi diferensial gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui koordinat kita. Nah, kembali lagi ini ada local dan wide area di GPS. Ini juga mengingat ini tergantung wilayah cakupannya. Sistem di GPS ini dapat dibedakan atas local area atau wide area gitu ya. Dimana kalau jumlah stasiun referensinya untuk lokal satu stasiun referensi, untuk wide area beberapa stasiun referensi, dan koreksi untuk setiap satelit. Untuk yang lokal scalar atau koreksi pseudorange, untuk yang wide area vektor koreksi jam satelit, 3 komponen kesalahan ephemeris, parameter model ionosphere. Kemudian untuk validasi koreksi untuk yang lokal ini kurang dari 100 kilo, untuk yang wide area ini secara regional. Kemudian penentuan posisi titik perum ini ya, dimaksudkan untuk menentukan koordinat titik-titik kedalaman gitu ya. Dan metode penentuan posisi GPS yang digunakan misalkan untuk differential GPS kinematic positioning atau offline itu sekitar 1-5 cm. Untuk sistem RTK ini 1-5 cm. Untuk kinematic positioning, kita mengulang di sini titik-titik yang akan ditentukan posisinya ini bergerak secara kinematik. Selain posisi GPS juga bisa digunakan untuk menentukan kecepatan, percepatan, dan altitude gitu ya. Bisa berupa absolute maupun differential positioning, bisa menggunakan data pseudorange dan atau fase gitu ya. Hasil penentuan posisi bisa diperlukan saat pengamatan atau secara real time ataupun sesudah pengamatan atau post processing. Untuk real time differential positioning ya, diperlukan komunikasi data antar monitor station dengan receiver yang bergerak atau rover. Dan penentuan posisi kinematik secara teliti memerlukan penggunaan data fase. Problem utamanya adalah penentuan ambiguitas fase secara on the fly, dan ukuran lebih pada suatu epoch pengamatan biasanya tidak banyak. Ketelitian posisi dari rendah sampai tinggi dan aplikasinya untuk navigasi, pemantauan, guidance gitu ya, fotogrametri, airborne gravimetry gitu ya, survei hidrografi, dan lain-lain. Untuk sistem RTK real time kinematik gitu ya, adalah sistem penentuan posisi real time secara diferensial atau menggunakan data fase yang dapat digunakan untuk penentuan posisi objek-objek yang diam maupun bergerak. Untuk merealisasikan tuntutan real time-nya, session referensi harus mengirimkan data fase dan pseudorange ke pengguna secara real time menggunakan sistem komunikasi data tertentu, dan ketelitian tipikal posisinya 1-5 cm. Aplikasi utamanya untuk staking out, survei kadaster, survei pertambangan, navigasi ketelitian tinggi. Nah, ini sama gambarannya gitu ya, ada session referensi dan ada perahu atau rover gitu ya. Ini tetap mendapatkan data fase dan pseudorange koreksi dari stasiun referensi. Dan ada penentuan posisi titik perum, ini yang harus diperhatikan. Ada separasi ruang antar antena GPS dan echo sounder, itu ada jaraknya. Jadi perlu diukur gitu ya. Nah, misalnya sebagai offsetnya, dan ketidaksamaan waktu dalam pengamatan satelit GPS dan pengamatan fixed room, sehingga ini waktu perekaman gitu ya harus dicatat. Dan perbedaan sistem waktu GPS GNSS ini dengan sistem waktu echo sounder. Dan ini ada sistem waktu GPS yang perlu diperhatikan. Nah, di sistem waktu GPS paling juga sempat disinggung dan juga sempat dihitung gitu ya dalam praktikum. Dimana di sini ada UTC tambah 1 detik kita kali N kurangi 19 detik, dimana N ini ada misalkan 33 dalam tanggal 1 Januari 2006. Nah, kemudian separasi ruang antar antena GPS dan echo sounder, ini ada offset tadi, ada DX, DY, DZ, ini harus diukur. Efeknya juga terhadap koordinat dipengaruhi dinamika kapal atau pergerakan kapal, sehingga di kapal ini juga
biasanya ada perangkat tambahan, misalkan ada motion sensor gitu ya, yang perlu dipasang di perahu. Kemudian ada ketidaksamaan waktu. Di sini ada gambaran dalam pengamatan GPS untuk waktu pertama, misalkan dan untuk waktu kedua ini ternyata pengamatan fix per room, jadi T2 peragaman titik per room, dan waktu T3 ini pengamatan posisi GPS, kemudian T4 atau waktu keempat ini pengamatan fix per room, sehingga hari ini ada interpolasi yang harus dicari gitu. Nah, ada interval yang harus dicari, sehingga kan ada selisih yang harus Anda pahami. Dan penentuan posisi sensor lainnya ini dimaksudkan untuk menentukan koordinat sensor-sensor hidrooceanografik lainnya. Dan metode penentuan posisi GPS yang bisa digunakan ada absolute GPS kinematic positioning dari 5 sampai 10 meter, dan di GPS menggunakan pseudo range 1 sampai 3 meter, dan ada diferensial GPS kinematic positioning atau offline 1 sampai 5 cm, dan sistem RTK 1 sampai 5 cm. Dan aspek-aspek pengolahan data survei GNSS ini ya, seperti yang kemarin sempat dibahas juga ya. Nah, di sini gambar titik yang didapatkan, dan ini perlu adanya perataan gitu ya. Dan karakteristik pengolahan data survei GNSS, di sini pengolahan data umumnya bertumbuh pada hitung perataan atau misalnya kuadrat terkecil yang biasa digunakan adalah square adjustment. Dan koordinat dihitung umumnya dalam sistem kartesian 3 dimensi, XYZ yang geosentrik. Pengolahan data dilakukan umumnya secara bertahap, baseline per baseline, untuk kemudian setelah membentuk jaringan dilakukan perataan jaringan. Perhitungan vektor baseline dapat dilakukan setelah data dari receiver GPS yang terkait secara fisik kesemuanya dibawa ke suatu komputer pengolah data. Penelitian koordinat yang diinginkan akan mempengaruhi tingkat kecanggihan dari proses pengolahan data yang dituntut, dan penelitian koordinat yang diperoleh akan dipengaruhi oleh juga faktor penelitian data serta geometri dan strategi pengamatan. Dan di sini pemrosesan data survei GNSS, ini ada pemrosesan data survei GPS, biasanya akan mencakupi 3 tahapan seperti pengolahan data baseline, perataan jaringan, transformasi datum dan koordinat. Dan pemrosesan data dapat dilakukan dengan menggunakan software komersil ataupun ilmiah, ini tergantung tingkat ketelitian koordinat yang diinginkan. Ini ada GNSS data processing software yang sudah sempat dibahas juga ya pada waktu lalu. Ini macam-macam. Saat ini yang sering digunakan mungkin kalau kita itu ada magnet tool untuk Topcon atau Sophia, dan ada TBC, ini Trimble Business Center untuk Trimble. Dan beberapa aplikasi lainnya dalam bidang hidrografi. Ini ada pengamatan pasang surut di lepas pantai. Nah, ini seperti kalau di gambar ada buoy gitu ya. Ada buoy, di sini ada dipasang GPS gitu ya. Dan di sini ada jangkar sehingga kemudian ada pengamatannya dilakukan gitu ya. Ada DH, perbedaan tinggi gitu ya, atau elevasi gitu ya, terhadap monitor station. Nah, di sini ada interval waktu perekaman, di sini ada kita bisa mencatat elevasinya pada jam berapa, elevasinya berapa, ini bisa diamatin. Nah, kemudian selain itu untuk unifikasi datum tinggi gitu ya. Nah, ini pertama bisa untuk tinggi ellipsoid, tinggi sifat datar, modulasi geoid gitu ya, dan sea surface topografi. Dan bisa juga digunakan untuk transfer MSL gitu ya, atau mean sea level gitu ya, dimana di sini kalau Anda lihat ada dua titik gitu ya, dua patok. Nah, bisa kita lakukan transfer MSL nya. Ini ada H atau tinggi otometrik, ada H kecil atau tinggi ellipsis gitu ya, dan N ada ondulasi geoid. Sebenarnya untuk GNSS dan studi pola arus, nah ini kalau Anda lihat sama, ini ada perangkatnya di sini sama, dia mengirim data ke dalam monitor station gitu ya, melalui bantuan satelit komunikasi, dan tetap juga menerima sinyal satelit GPS gitu ya. Begitu juga monitor station. Nah, di sini ada perangkat trajektori pelampung ini ya, yang mewakili arah arus
sehingga posisi GPS dari waktu-waktu ini bisa direkam. Dan receiver GPS pada pelampung yang bergerak bebas seperti berikut. Dan untuk penentuan attitude kapal, jadi pergerakannya kapalnya ya, apakah dia dilihat dari yawingnya, rolling, dan pitchingnya, jadi bergerak ke arah mana. Nah, ini biasanya ada 3 antena itu ya, antena receiver yang dipasang di perahu atau di kapal. Nah, kemudian akan nampak ini apa pergerakan atau goyangan dari kapal. Baik, terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Kita lanjut ke depan untuk aplikasi GNSS bagian kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.